selamat siang, masih dalam rangkaian acara Malang City Expo 2022. Jadi selamat datang di talk show Malang City Expo 2022. Aduh sampai salfok nih. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol dan talk show bersama teman-teman dari e-sport Indonesia atau ESI dan juga Pak Imam selaku Kemenpora. Oke, kita sapa dulu ya dari Mas Alfian selaku e-sport Indonesia. Selamat siang Mas Alfian. Selamat siang. Oke, udah ngopi ya? Belum. Oh belum, biar gak ngantuk ini ngopi dulu aja kayaknya. Oke, yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Kemenpora Pak Imam. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mbak. Oke, jadi kita di sini bahkan ngobrol-ngobrol tentang e-sport. Apa sih e-sport dan juga apa sih e-sport Indonesia? Oke, Mas Alfian, di pertanyaan pertama, apa sih e-sport Indonesia? Bisa dijelaskan? Terima kasih Mbak Alfi atas waktunya. Perkenalkan, saya Alfian. Saya perwakilan dari PBESI Provinsi Jawa Timur. Dan di sana saya sebagai wakil ketua bidang wasit dan pelatih. Oke. Kalau ditanya apa itu PBESI? PBESI itu adalah satu-satunya induk cabang olahraga e-sport yang sudah diakui di Indonesia dan diakui oleh KONI. Oke. Diakui oleh KONI. Jadi apabila ada organisasi lain yang mengaku induk dari olahraga ini, itu bisa dipastikan palsu. Oke, Gitu. jadi udah resmi dibawahi langsung oleh KONI ya ini ya. Betul. Jadi PBSI juga ini sudah ada di 34 provinsi, Pak. Dan 514 kota kabupaten seluruh Indonesia. Sudah Luar seluruh Indonesia. Jadi semakin melebar ya pengembangan dunia e-sport ini gitu. Oke, Mas, kita kan ini ngomongin tentang pengembangan e-sport dan juga stigma negatif nih. Biasanya tuh sering banget terjadi stigma negatif e-sport ini main game aja, terus kayak nggak fokus sama kuliah dan lain-lain gitu. Kita bakalan ngebahas itu di 30 menit ke depan. Oke, peran ESI ini apa sih Mas di dunia e-sport? Oke. Peran ESI ini adalah sebagai pengarah, pengatur sekaligus regulator. Regulator. Jadi bahasa awamnya itu kita merubah budaya cangkruan, warungan menjadi sebuah olahraga yang bisa mengharumkan nama bangsa. Oke. Jadi atlet-atlet yang dulu hanya main, cuman hanya buat sekedar senang-senang, nantinya mereka akan menjadi atlet-atlet yang membanggakan di Indonesia. Oke. Nah, adanya ESI inilah sebagai wadah buat mereka dan menjadi sarana untuk teman-teman pemain-pemain e-sport yang sudah ada ini supaya bisa menjadi atlet nasional. Oke, jadi tuh intinya teman-teman yang suka game dan juga yang udah pro player gitu bakalan diwadahi gitu Mas ya. Betul. Untuk menjadi pemain yang emang nantinya bakalan ngeraih prestasi gitu. Oke, Pak Imam ini mau tanya dong, ada nggak ini stigma negatif kan biasanya yang game itu? Apa sih tanggapan dari Kemenpora? Baik, terima kasih Mbak. Pertama barangkali perlu saya kenalkan, nama saya Pak Iman dari Kemenpora. Kebetulan saya membidangi di promosi dan pemasaran olahraga. Ini tepat menurut saya bahwa ESI ini perlu dipromosikan barangkali itu ya. Baik, jadi tentu pertama adalah saya selaku perwakilan dari Kemenpora mengapresiasi dan terima kasih kepada ESI Jatim yang tentu saja sudah berbuat maksimal. Yang saya lihat tahun kemarin sudah menyelenggarakan Piala Menpora, betul ya Mas Alfian ya, bekerjasama dengan AMPI Jatim. Ini luar biasa, sukses eventnya. Sekali lagi kami sangat apresiasi. Terkait dengan peran kami di Kemenpora, tentu teman-teman banyak yang bertanya kok Kemenpora juga ikut campur urusan e-sport gitu.
Betul, itu justru program prioritas ya dari kementerian, baik dari Kemenpora sendiri maupun juga dari KSP, kemudian kami juga ada perintah juga dari Kemenko PMK bahwa perlunya dukungan dari instansi terkait yang dalam hal ini adalah Kemenpora untuk perkembangan e-sport ini. Kami Mbak siapa tadi mohon maaf Mbak Elvi, kami sudah memprogramkan dan akan memprogramkan kemudian yang sudah kami lakukan adalah sosialisasi, kemudian ada workshop. Tentu peserta yang kami libatkan adalah para gamers, para atlet e-sport Mas Alfian, itu dari berbagai daerah. Kemudian kami mengundang narasumber dari berbagai pihak terkait, baik dari ESI pusat maupun juga dari Kementerian Pariwisata, kemudian juga dari stakeholder yang lain, tentu juga dari pengembangnya sendiri. Ini untuk memberi pemahaman tentunya kepada para peserta sosialisasi yang kemudian mereka tentu lebih akan terarah gitu ya, tertata bagaimana e-sport ini harus dipermainkan, jangan kemudian berhari-hari hanya main e-sport atau main game gitu ya. Itu tentu ada batasan-batasan yang perlu dipahami agar kemudian badan juga tidak asal main seharian kemudian lelah yang kemudian ujung-ujungnya sakit, itu jangan sampai terjadi. Ini yang kemudian program yang kemudian kami lakukan kepada sosialisasi kepada masyarakat luas. Barangkali itu, Mbak. Oke, jadi tadi dari Kemenpora itu melakukan sosialisasi gitu ya Pak ya. Ini untuk pertanyaan untuk Mas Alfian nih. Future game itu ada pandangan nggak sih? Future-nya itu mau dibawa kemana gamenya? E-sport dan juga nanti ESI itu mau fokus kemana dalam pengembangan e-sportnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi gini, sementara ini sampai saat ini game-game yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh game dari luar negeri, Pak. Ya. Game-game besar yang diminati oleh seluruh atlet ini kebanyakan adalah game dari luar negeri. Jadi PBSI ini sangat ingin dan mendorong produk-produk game lokal. Dan dari PBSI sendiri itu mentargetkan akan ada inginnya minimal ada 5 game lokal yang menguasai pasar. Oke. Jadi begitu. Nah, jadi semoga saja itu bisa menjadi kenyataan. Jadi Amin. Oke. Tadi udah ngomongin program, pinginnya itu nanti game lokal itu bisa mendunia gitu Mas ya. Oke. Challenge dari top challenge nih untuk mengembangkan tadi visinya itu apa Mas kira-kira? Challenge yang kayak ini kan tadi berseberangan stigma negatif gitu. Kalau dari pihak e-sport ini untuk mengembangkan game lokal itu biar jadi mendunia, ini challenge-nya apa sih? Sebetulnya kita itu tidak punya challenge yang terlalu besar karena pasar kita besar, peminat game itu besar. Kemampuan anak-anak bangsa kita untuk membuat game yang bagus dan berkualitas itu juga besar. Cuma yang menjadi masalah adalah budaya dari kita yang lebih menyukai produk luar negeri. Itulah sebenarnya challenge terbesar dari PBSI itu sendiri. Sudah ada banyak game-game yang dibuat, seperti contoh itu Lokapala. Itu adalah game lokal yang terbaik saat ini ada di Indonesia. Namun peminatnya memang masih kurang banyak karena mungkin itu tadi budaya dari orang-orang kita yang masih sangat-sangat menyukai produk-produk dari luar negeri. Oke, jadi lebih cintai produk lokal gitu ya. Kayak acaranya Malang City Expo nih. Betul. Oke, Pak Imam ini mau tanya dong, anak-anak di rumah itu masih suka main game gitu juga nggak? Atau Pak Imam sendiri nih juga main game? Itu pertanyaan luar biasa, Mbak. Ternyata yang dipertanyakan itu mengenai anak saya. Kebetulan saya ambil pengalaman atau yang saya lihat sehari-hari, ternyata anak saya itu hobi
game atau e-sport Mas Alfian. Ini tentu menjadi inspirasi buat saya selaku bapaknya. Maka dari itu tentu upaya-upaya yang harus disampaikan kepada anak-anak terutama di masyarakat luas ya, tentu yang tadi saya sampaikan bahwa perlunya ada regulasi barangkali. Kalau saya tahu bahwa regulasi dari BPSI ini sudah ada, namun dari pemerintah terkait dengan regulasi atau kebijakan berkaitan dengan e-sport ini belum ada. Jadi ini adalah PR kami yang kemudian kami sudah mewacanakan bahwa ke depan kami akan membuat atau menyusun regulasi terkait pedoman bagaimana untuk menata komunitas-komunitas atau pemain e-sport maupun game di Indonesia agar kemudian bisa terarah, tertata. Ini tadi yang dipertanyakan, di rumah itu anak bermain game itu luar biasa, malah anak saya itu juga YouTuber ternyata. Nah ini yang perlu kemudian pembinaan dan tentu koordinasi juga dengan pihak PPSI yang kemudian harus sama-sama untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah barangkali, karena saya tahu bahwa PPSI ini mempunyai program Akademi Ekspor Garudaku. Itu Mbak. Oke. Mas Alfian, ini tadi udah disinggung tentang program mau sosialisasi ke sekolah-sekolah. Untuk tim ESI ini udah sejauh mana sih pengembangan untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah ini? Oke. Yang kita ngomongnya lingkup Jatim aja ya Mbak. Oke, kita lingkup Jatim ya. Jadi dari 38 kota kabupaten yang di Jatim ini sudah hampir 50% itu ESI kota kabupaten masuk ke sekolah-sekolah SMP dan SMA. Sudah 50%. Udah 50%. Udah setengahnya ya berarti. Betul. Ya? Jadi kita ini sudah mulai masuk ke ranah pendidikan supaya memperkenalkan bahwa budaya main game yang dulu berubah jadi game yang berprestasi. Jadi stigma-stigma negatif bahwa pendidikan dan game itu tidak bisa berjalan berbarengan, kita rubah menjadi game dan pendidikan itu bisa berjalan selaras, bahkan bisa saling menunjang. Oke. Jadi yang terpenting sekolahnya dulu ya Mas ya? Betul, betul. Baru gamenya itu prestasi yang nomor 2 gitu ya. Oke, kayaknya udah keren banget ini program dari tim ESI dan juga program Kemenpora untuk terus mendukung pengembangan dunia e-sport di pendidikan gitu ya. Oke. Apa sih yang udah dipersiapkan sama tim ESI atau anak-anak ESI ini untuk terus mengembangkan itu di sekolah? Yang tadi udah 50%, yang 50%-nya ini gimana sih? Jadi kami dari PBSI itu sangat menginginkan e-sport ini menjadi bagian dari pendidikan. Maka salah satunya adalah membuat ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah ini memang saat ini yang ditarget adalah SMA dan SMK. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah umur. Oke. Jadi masih labil gitu ya Kak kalau masih SMP gitu. Iya, jadi psikologisnya mereka masih belum bisa terkontrol Pak. Benar, oke. Jadi seperti itu. Oke. Mas, ini kan aku juga masih banyak ya pertanyaannya itu kayak kan tadi mau bikin ekstrakurikuler terus akhirnya masuk ke sekolah gitu kan ya. Apa sih harus pakai daftar gitu atau untuk cowok aja atau gimana gitu? Biasanya kan game itu banyak ya, ini nanti ekstrakurikulernya itu mau fokus di satu game itu atau fokus satu gender cowok kan biasanya kalau main game gitu. Atau udah unisex atau udah semua game masuk nanti di ekskulnya yang 50% tadinya. Iya dong. Jadi gini, salah satu penunjangnya itu ada di akademi kita yang namanya Garudaku. Betul, Garudaku itu adalah platform yang resmi dari PBSI pusat. Pusat. Nah,
Di situ nanti kita akan mencetak pelatih-pelatih ekstrakurikuler, di mana pelatih-pelatih itu yang akan menjadi mentor-mentor mereka Pak di sekolah. Jadi pelatih-pelatih ini sudah tersertifikasi oleh kami, sudah dipastikan mutu dan kualitasnya. Jadi semua game yang menjadi nomor di pertandingan nanti di PON atau di mana, itulah yang menjadi fokus untuk di ekstrakurikulerkan. Oke. Jadi seperti itu. Dan untuk gender semua cowok cewek boleh. Oke. Dan nggak ada gender ketiga ya. Wah, itu yang bahaya ya. Aduh, maaf batuk ya. Oke, ini untuk Pak Iman nih. Ada program terdekat nggak Pak? Kira-kira untuk pengembangan di dunia e-sport? Baik, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan program e-sport, betul bahwa tidak hanya tahun ini Mbak, jadi tahun depan pun kami sudah wacanakan. Kami mempunyai program fasilitasi berkaitan dengan event-event e-sport. Dalam waktu dekat ada di Yogyakarta. Kami ada kerjasama dengan PBSI Provinsi Yogyakarta. Nanti dalam rangka kami untuk mendukung event di Yogyakarta, kemudian juga ada 5 paket event yang kemudian kami kolaborasi atau kerjasamakan dengan PBSI, tidak hanya di Jogja tapi ada di Jawa Barat juga di Jawa Tengah. Ini kami rencanakan di habis Lebaran ini Mbak. Oh, habis Lebaran nih ya. Ini Iya. berarti Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu ya, Pak. Yogyakarta. Udah luas banget gitu. Kalau dari teman-teman ESI apa nih program terdekat untuk pengembangan di dunia e-sport? Untuk yang paling dekat itu besok bulan Juni kita ada Porprov. Porprov. Jadi kejuaraan se-Jawa Timur di mana nanti akan banyak kelas-kelas game yang dimasukkan dan gender cowok dan cewek juga ada di situ. Wah, keren nih. Berarti kita teman-teman cewek itu juga bisa ikut game ya? Betul. Jadi Udah keren mereka banget. juga karena adanya PBSI, mereka juga diwadahi karena peminat game itu plural, ya cowok ya cewek. Oke, jadi yang minder, aku biasanya juga cewek ya, masih minder kayak, aduh main game ini cowok banyak, yang banyak itu cowok gitu, masih Sekarang udah minder. dirubah, sekarang udah Oke, dirubah. udah berubah ya, oke. Programnya nanti ini di bulan Juni, itu se-Jawa Timur ya, oke. Ini tadi bahas tentang lagi-lagi stigma negatif di dunia e-sport. Tadi udah dari Pak Imam udah jelasin sosialisasi. Kalau dari tim ESI apa nih? Sebenarnya hampir mirip Hampir mirip. karena stigma negatif itu datang karena adanya mispersepsi terhadap e-sport itu sendiri. Karena ketidaktahuan dari orang tua, akhirnya muncullah perasaan-perasaan takut apabila anaknya terjun ke dunia e-sport. Karena memang sampai saat ini sebelum adanya PBSI banyak kekurangan-kekurangan yang ada karena tidak hanya adanya regulasi yang paten dan pakem Pak yang bisa dipegang oleh orang tua itu. Jadi PBSI ini hadir untuk merubah semua stigma itu dengan mendatangkan regulasi-regulasi yang mendukung atlet supaya mereka juga sejahtera dan menjadikan orang tua itu tidak ada lagi rasa takut apabila anak-anak mereka menjadi atlet dari e-sport itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, ini yang aku tangkap berarti mirip ya sama sosialisasinya. Oke, tadi stigma negatif udah, ini ada challenge yang kedua nih Kak. Challenge-nya itu juga mirip kayak gitu. Misal ada anak nih dari sekolah yang tadi 50% belum disosialisasi, itu nanti gimana sih mereka itu juga bisa diwadahi sama teman-teman ESI gitu. Maksudnya diwadahi seperti apa nih? Nanti kan yang 50% udah ditembus nih. Tinggal 50% lagi. Nah, itu kira-kira anak-anak yang 50% ini yang belum diwadahi ada nggak solusinya? Itu kan challenge juga ya. Teman-teman yang belum dan juga masih
awam soal pewadahan pro player ini gimana caranya? Mau promosi atau gimana? Kalau saya sih gini, saya malah kepengen tanya ke Pak Iman yang lebih Oke. berpengalaman karena kami itu termasuk masih baru di dunia olahraga. Jadi mungkin untuk Pak Iman apakah ada masukan untuk kami di PBSI dalam mensosialisasikan SI itu sendiri Pak sebagai cabang olahraga baru di Indonesia. Langsung ya Mbak ya. Oke, Baik, terima langsung kasih Mas dijawab. Alfian. Betul sekali Mas Alfian. Tadi sudah sampaikan visi-visi di belakang terkait dengan terutama komunitas-komunitas. Kalau saya bilang bahwa ini adalah ranahnya dari PBSI jika komunitas-komunitas ingin menyelenggarakan event-event mungkin di tingkat warnet lah katakanlah, kemudian di tingkat komunitas-komunitas ini setidaknya mereka harus ada rekomendasi dari PBSI. Ini yang kemudian PBSI mengetahui bahwa komunitas-komunitas ini akan menyelenggarakan event-event di tingkat mungkin kalangan bawah. Hanya saja peran dari PBSI kami harapkan untuk kemudian nanti mendata barangkali Mas terkait komunitas-komunitas yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, jangan kemudian komunitas atau yang tadi dikatakan dari siswa-siswa yang 50%, bagaimana kemudian untuk tindak lanjutnya itu juga perlu diwadahi dalam hal mungkin pendataan dulu. Jadi kemudian selebihnya dari 50% yang sudah dibina katakan ini perlu juga ada pembinaan lanjutan. Jadi tidak hanya mementingkan yang 50% tapi seyogyanya semua juga bisa di-cover dalam hal pembinaan maupun pengembangan anak-anak yang memang arahnya ke hobi e-sport ini. Jadi tentu tidak hanya PBSI sendiri yang melakukan pembinaan, tentu dari kami maupun dari kementerian atau instansi lain saya yakin akan mendukung terkait dengan pembinaan dan pengembangan ini. Gitu Mbak. Oke. Terima kasih Pak. Ini tadi udah nyinggung komunitas nih. Kawan-kawan S ini juga udah kerjasama juga nggak sama komunitas-komunitas game? Sudah. Oke, bisa dijelasin dong udah sejauh mana nih kerjasama sama teman-teman komunitas? Terus udah kopdar atau udah gimana? Oke, jadi begini, untuk teman-teman komunitas game yang ada di seluruh Jawa Timur itu diminta untuk proaktif kepada PBESI karena jumlah mereka itu sangat banyak Mbak, sangat banyak. Jadi mereka itu diminta datanglah ke PBESI dan menjadi binaan dari PBESI. Itu maksud saya. Ketika mereka yang proaktif, kita sebagai wadah itu sangat menerima aspirasi mereka. Betul. Jadi kita berjalan berdampingan. Apa yang menjadi kekurangan dari e-sport ini selama ini, mereka yang lebih tahu. Dan kita sebagai wadahnya mereka, kita yang akan membuat regulasi-regulasi yang lebih baik agar ekosistem e-sport itu sendiri menjadi lebih bagus ke depannya. Jadi yang sudah berjalan ya, setiap komunitas itu nanti apabila datang ke PBESI akan mendapatkan sertifikat binaan dari SI kota kabupaten yang bersangkutan. Oke. Jadi seperti itu. Jadi tadi udah datang ke PBSI terus dapat sertifikat gitu Mas ya. Apakah ada kualifikasi tertentu untuk mendapatkan sertifikat itu? Ada dibagi menjadi dua. Dua? Ya, amatir dan profesional. Oke. Untuk komunitas yang amatir itu hanya perlu seorang pendiri aja. Jadi ada orang yang menjadi ketua dari komunitas itu saja. Tapi apabila dia menjadi profesional maka wajib hukumnya menjadi
berbadan CV atau PT. Iya. Oke, oh jadi harus berbadan CV gitu ya? Betul, berbadan Oke. hukum CV atau PT. Apabila ingin menjadi komunitas profesional. Dan itu nanti berkaitan dengan kompetisi yang akan kita buat. Iya. Jadi kalau mereka sudah berbadan PT dan CV, mereka boleh ikut ke turnamen Liga 2 dan Liga 1 yang akan kita buat. Oke, apa tuh Liga 1, Liga 2? Wah, itu nanti ada di garudaku.com. Oke, bisa dilihat di garudaku.com ya. Betul. Oke. Oke, Kak. Tadi udah dijelasin program terakhir, program terdekat itu di bulan Juni. Itu ada ini nggak gambaran Kak, apa sih programnya yang di bulan Juni? Sebenarnya Porprov itu adalah acara rutin yang diselenggarakan oleh KONI. Oke. Jadi semua cabang olahraga yang di bawah KONI itu mengikuti program ini. Nah, SI sendiri di sini sebagai eksebisi, yang artinya sebagai cabang olahraga baru bersama 4 cabang olahraga baru yang lain, kita membuat pergelaran kompetisi sendiri. Oke. Jadi seperti itu. Itu jadi seleksinya tuh tingkat umum dulu gitu atau gimana? Wah, seleksinya itu dari kota kabupaten, mereka membuat mini turnamen untuk kualifikasi atlet-atlet mereka yang akan mewakili kota kabupaten mereka. Oke, jadi kayak udah olimpiade beneran ya? Betul, itu kita merubah budaya yang dulunya tidak ada jenjang seperti itu, yang pada akhirnya nanti mereka akan menjadi binaan dari SI kota kabupaten mereka. Oke, udah keren banget ya berarti. Iya, jadi mereka akan bangga. Saya datang atas nama kota saya. Oke, dan Gitu. gak main-main, gak kaleng-kaleng nih ya. Betul. Udah emang menang di kota, gak jago di kandang aja nanti maju ke betul. Pemprov gitu. Oke, keren juga ini programnya. Ada mini tips gak Kak atau kisi-kisi gitu buat di bulan Juni nih biar teman-teman juga tahu gitu. Kayaknya yang pasti itu bakalan rame. Oke, atau razia gitu. Enggak juga. Karena juga. itu akan cowok dan cewek ada di situ. Oh, Mereka akan bertarung. oh jadi cewek juga. Iya dong. Aduh keren sih itu pasti. Dan semua game yang kemarin ada di PON kita usahakan ada semua, Pak. Ya. Ada semua. Ada semua. Jadi keren. atlet-atletnya siap-siap aja. Nanti akan ada kualifikasi, biasanya akan dimulai 1 bulan sebelum turnamen. Oke, aduh berarti aku udah ngeri sih itu nantinya cowok sama cewek itu bakalan jadi satu juga ngelawan satu sama lain gitu kayak. Aku pikir cuma cowok aja nih yang ikut dan semua game gitu ya. Keren sih. Terus ini tadi udah bicarain tentang program-program teman-teman ESI dan juga teman-teman Kemenpora. Pesennya apa nih buat teman-teman di rumah yang nanti ini masih ngeliat di live streaming kita? Game dulu, sekolah dulu, ya bisa dikasih pesan dari Bapak Imam. Baik, dulu. terima kasih. Pertama barangkali dari Kemenpora berharap kepada ESI untuk lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan terkait Akademi e-sport Garudaku, karena ini penting untuk anak-anak sekolah yang kemudian bisa memahami atau lebih terarah gitu ya Mas ya. Yang kedua, teman-teman Sobat Pora, pemuda dan olahraga dan masyarakat Indonesia mohon sabar untuk menunggu regulasi dari Kemenpora terkait dengan pedoman e-sport yang kemudian nanti tentu saja akan disosialisasikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Itu Mbak. Oke, kalau dari Mas Alfian apa nih pesannya? Pesannya mungkin jangan kaget apabila budaya-budaya yang dulu akan dirubah menjadi budaya-budaya yang baru. Dan banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi karena kita bukan lagi sebagai game yang hanya sekedar main pulang, karena kita sekarang sudah menjadi cabang olahraga baru. Oke. Jadi itu aja sih. Oke, udah 30 menit nih nggak kerasa tapi masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman.
Kayaknya udah, terima kasih ke pihak-pihak yang udah mendukung dan juga terima kasih narasumber kami hari Sama-sama, ini Mbak. dari Pak Imam dan juga Mas Alfian. Saya ucapkan terima kasih dari saya sendiri. Terima kasih untuk seluruh tim yang udah mendukung. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di Malang Expo 2022.